Salam, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Kembali lagi di channel saya, Pendeta Pelimin Ginting. Nah, puji Tuhan kita semua masih bernapas, masih diberi Tuhan hidup. Ya, di saat-saat ada musuh kita yang tidak kelihatan, virus yang sangat-sangat kecil itu COVID ini. Tapi puji Tuhan hari ini kita masih Tuhan beri kesempatan hidup. Nah, maka hari ini akan saya sampaikan firman Tuhan yang berjudul akibat menolak dan memberi dan menerima Injil. Sekali lagi Bapak Ibu, akibat menolak dan menerima Injil. Nah, sekarang yang bagian menolak dulu. Nah, pada saat Tuhan Yesus mengutus muridnya berdua-dua untuk pergi memberitakan Injil. Nah, saat itu sulit Bapak Ibu. Bukan seperti kita zaman sekarang enak-enak ya. Dulu sulit, disuruh berdua-dua, dan Yesus pesankan dalam Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15 itu. Tuhan Yesus bilang seperti ini Bapak Ibu ya. Pergi ke satu kota atau desa dan masuk ke rumah seseorang. Ya, kalau engkau diterimanya, masuklah di tempat itu. Kalau tidak, pergi ke tempat lain. Bayangkan, tanpa dikenal ya. Tanpa dikenal, itu pun harus diterobos untuk datang untuk ke rumah orang beritakan Injil. Tapi memang tidak bisa dipaksa orang. Kalau orang itu, rumah itu tidak menerima utusan itu, murid itu, rasul itu, pergi ke tempat lain dan masuk ke dalam satu kota ya. Dan di sana kata Tuhan Yesus kepada rasul-rasulnya, dikatakan bahwa beritakan Injil, sembuhkan yang sakit, bahkan bangkitkan yang mati. Nah, usir setan-setan. Itulah tugas pelayanan yang diberikan Tuhan Yesus pada awal-awal ya, gereja mula-mula dulu itu sebelum lahir Bapak Ibu ya. Dan ketika kata Yesus, kalau di dalam satu kota itu Injil tidak diterima, nah maka kebaskan kakimu ya, pergi. Dan dikatakan Bapak Ibu, akibat dari menolak Injil itu, pada hari penghakiman, dosa Sodom dan Gomora lebih ringan dari dosa orang atau kota yang menolak Injil itu Bapak Ibu ya. Bayangkan, dosa Sodom dan Gomora saja pun lenyap ya, kota itu lenyap, hancur ya. Hujan belerang api habis Sodom Gomora. Bahkan dikatakan tadi lebih berat itu di ayat 15 Matius 10 ayat 15, lebih berat hukuman ya satu kota yang tidak menerima Injil. Itu sebabnya kita Bapak Ibu, orang-orang yang sudah terima Yesus, mari lewat keadaan COVID sekarang ini, tugas kita ya sungguh-sungguh diberikan Tuhan bagi kita semua ya. Nah, dan di Efesus pasal 6 ayat 11 ya, selanjutnya salah satu cara untuk mengalahkan iblis itu yaitu kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil ya. Injil itu apa? Pemberitaan Injil itu apa? Pemberitaan bahwa tentang Yesus mati di salib, Yesus dikubur, dan Yesus dibangkitkan. Nah, itulah berita Injil Bapak Ibu, untuk supaya orang boleh diselamatkan oleh kematian dan dibangkitkan saudaraku pada kebangkitan Yesus itu. Nah, dan puji Tuhan ya, firman Tuhan ini luar biasa. Jadi mari kita orang-orang percaya supaya kaki kita rela untuk memberitakan Injil ya. Memang pada saat Yesus mengutus murid-muridnya waktu itu, jangan pergi ke bangsa lain, tapi pergi ke suku-suku Israel yang terhilang. Nah, boleh dikatakan sekarang ini tugas kita juga kepada orang-orang Kristen yang belum lahir baru, yang belum bertobat, yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kita beritakan Yesus. Jangan hanya beragama, jangan hanya merek Kristen, tetapi sudahkah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Nah, orang yang sudah menerima Yesus dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya,
dia melihat kerajaan Allah. Lalu sesudah dia dibaptis dengan air dan roh, baptis air dan baptis Roh Kudus, lalu masuk dalam kerajaan Allah. Nah, sesudah seperti itulah orang itu boleh mengalami kuasa Tuhan. Amin. Masa Tuhan itu sanggup mengalahkan COVID itu, sanggup, sangat sanggup, ya. Apapun, karena kuasa Tuhan lebih besar, ya. Darahnya itu mengalahkan maut. Tinggal sekarang kita orang-orang Kristen, kadar kekristenan kita bagaimana Bapak Ibu, ya? Kadar kepercayaan kita bagaimana? Nah, puji Tuhan kalau tadi kota yang menolak Injil pada hari penghakiman hukumannya lebih besar daripada hukuman Sodom dan Gomora. Nah, kita terlalu percaya lewat COVID-19 ini Tuhan sedang berbicara. Kita semua ini bagaimana? Apakah tujuan kekristenan kita? Ya. Apakah tujuan kita? Ya. Sudahkah benar-benar Yesus itu berkata bahwa supaya kita semua memberitakan Injil? Dan puji Tuhan Bapak Ibu, berarti kita orang percaya ini, mari semua kita mendukung pemberitaan Injil. Ya, gereja juga adalah salah satu ya tempat untuk Injil diberitakan, untuk jemaat diutus memberitakan Injil. Dukung, ya. Berarti kalau ada risiko yang tidak baik, kalau menolak Injil dan menolak pekerjaan Tuhan, maka Bapak Ibu dengar baik-baik. Kita yang meresponi pasti kebalikan daripada hukuman kepada Sodom Gomora, maka pasti kebalikannya adalah berkat di sana. Walaupun bukan itu yang kita kejar. Buktinya Petrus waktu dia menjala ikan sampai dari pagi sampai petang tidak mendapat apa-apa, ya. Tapi ketika Yesus pakai perahunya, lalu Yesus pakai perahu untuk memberitakan Injil. Nah, sesudah selesai Yesus pakai, lalu disuruhlah pergi, ya, Petrus jala ikan. Dan sesudah itu Bapak Ibu, tadinya yang menjala ikan Petrus tidak dapat apa-apa dari pagi sampai petang. Tapi sesudah dia berikan, dia serahkan perahunya dipakai Yesus, miliknya dipakai Yesus, lalu dia menjala ikan. Ya, jalannya penuh, tapi tidak robek. Jadi tidak sia-sia, penuh ikan, diberkati. Mari kita semua, ya, Tuhan sedang berbicara lewat COVID-19 ini. Dan ini nggak tahu kita kepastian apakah selesai atau tidak. Mari kesempatan, kaki kita rela semua memberitakan Injil. Dan kita bersedia dipakai rumah kita, dipakai harta kita, dipakai apapun milik kita untuk sarana untuk pemberitaan Injil. Amin. Nah, puji Tuhan, ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan akibat dari menerima dan menolak Injil. Menolak Injil, maka hukumannya besar. Menerima Injil, menerima orang yang memberitakan Injil, dan kita sendiri pun memberitakan Injil, maka saudaraku, iblis kita kalahkan dan kita diberkati Tuhan. Seperti Petrus, sesudah dia serahkan perahunya, lalu dia menjala ikan, ikannya penuh jala. Saudaraku sampai harus semua dengan teman-temannya menarik jala saking penuhnya. Dan kalau sudah Tuhan memberkati, kalaupun penuh, tidak ada yang koyak. Tidak ada sia-sia berkat Tuhan itu. Ikannya tidak ada lepas. Jadi puji Tuhan, inilah berita yang kita mau dengarkan sebagai kita orang percaya. Di saat COVID ini, saudaraku yang kekasih, ayo kita semua, diri kita sungguh-sungguh meresponi pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil. Kita juga memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu tentang akibat dari menolak dan menerima Injil. Maka hamba berdoa supaya Tuhan, banyak kami orang-orang Kristen saat ini yang giat untuk memberitakan Injil, dan kami yang sudah menerima-Mu jadi Tuhan dan Juru Selamat, segala fasilitas apapun milik kami, kami pakai
untuk mendukung pekerjaan pemberitaan Injil ya Tuhan. Berkati semua kami Bapa. Kalau ada kami orang Kristen yang masih Kristen yang belum mengalami perjumpaan pribadi denganmu, belum menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, belum Kristen yang belum dibaptis dengan air dan Roh Kudus, maka hamba berdoa supaya kami semua membuka hati. Tidak cukup hanya merek Kristen, tidak cukup hanya agama Kristen, tapi Kristen yang sungguh-sungguh sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan sudah dilahirkan oleh air dan Roh. Maka kami Tuhan punya kuasa. Berkati semuanya umat-Mu Tuhan yang mendengar berita Injil ini, dan kaki kami boleh memberitakan Injil. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.